Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita pelajaran fikih, yaitu kita buka kembali di bab 3, yaitu tentang sholat berjamaah. Ya, kita mengulang kembali anak ya, supaya ketika ujian kita tidak kesulitan. Insya Allah ketika ujian pembahasan kita tentang sholat berjamaah. Jadi dibaca-baca dulu bab 3, yaitu tentang sholat berjamaah. Lihat halaman 60, sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah. Nanti untuk anak-anak Bapak dibuka kembali bukunya ya. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Sholat berjamaah dilakukan oleh 2 orang atau lebih, seorang menjadi imam dan selebihnya menjadi makmum. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahala sholat berjamaah sebanyak 27 derajat. Apabila kamu mengerjakan sholat berjamaah, sama seperti kamu mengerjakan 27 kali sholat sendirian. Jadi sholat berjamaah itu banyak sekali manfaatnya, yaitu pahalanya sama seperti kita mengerjakan 27 kali sholat sendirian kalau kita mengerjakan sholat berjamaah tersebut. Pahala sholat berjamaah sebanyak 27 derajat kalau kita melakukan sholat berjamaah. Masuk di halaman 61. Di halaman 61 bagian B, ketentuan sholat berjamaah. Ya, apa saja ketentuan sholat berjamaah? Berikut ini penjelasan mengenai sholat berjamaah. Ayo pelajari materi berikut bersama-sama. Lihat halaman 62 ya. Halaman 62. Yang pertama, syarat-syarat seorang imam sholat. Ini syarat menjadi imam sholat ya. Tahukah kamu apa itu imam sholat? Imam sholat adalah pemimpin dalam sholat ya. Siapa yang patut dijadikan imam sholat? Imam sholat harus fasih dalam membaca Al-Quran. Bagaimana jika jamaah sholat sama-sama fasih membaca Al-Quran? Apabila bacaannya sama-sama fasih, diutamakan yang lebih tua umurnya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini. Idza kanu thalathatam falyu'ammahum aqra'uhum likitabillahi azza wa jalla. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa akbaruhum sinna. Rawahu Muslim. Yang artinya, bila mereka bertiga maka hendaklah mereka jadikan imam salah seorang di antara mereka yang lidahnya lebih fasih dalam membaca kitab Allah yang maha mulia lagi maha agung. Ya. Jika mereka sama bacaannya, maka pilihlah mereka yang lebih tua umurnya. Hadis riwayat Muslim. Selain bacaannya fasih dan paling tua umurnya, seorang imam sholat harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu A. Laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. B. Perempuan mengimami jamaah perempuan. C. Bacaan imam harus benar dan tidak riya. D. Mengetahui hukum-hukum sholat. E. Mengetahui syarat dan rukun sholat. F. Sanggup menunaikan sholat. G. Dapat diterima oleh jamaah sholat. H. Berakhlak mulia. I. Tidak fasik dan tidak sombong. J. Tidak tertuduh melakukan kejahatan. K. Tidak meminta bayaran. Serta KL ya, tidak batal sholatnya karena murtad atau keluar dari agama. 2. Cara menegur imam sholat yang salah atau lupa. Ada kalanya imam salah membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan dia melupakan gerakan sholat. Apabila hal ini terjadi, hendaknya makmum mengingatkannya. Bagaimana cara mengingatkan imam?
Berikut ini cara makmum memberitahukan kesalahan imam. A. Makmum laki-laki sebaiknya mengucapkan subhanallah. Ya, kalau B, makmum perempuan hendaknya menepuk tangannya. Ketentuan ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut. Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam sholatnya, misalnya kesalahan imam, ucapkanlah tasbih untuk menegurnya. Tasbih yaitu subhanallah. Adapun bertepuk tangan itu hanya dilakukan oleh perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu kalau salah dalam gerakan. Kalau salah dalam bacaan, misalnya membaca surah pendek, imam salah atau lupa ayatnya, maka tugas makmum yaitu mengingatkannya atau menerus bacaan tersebut. Misalnya Qul a'udzu birabbin nas, lupa dia, langsung ke ilahin nas, maka kita tegur, kita sebagai makmum menegur Qul a'udzu misalnya imam kan Qul a'udzu birabbin nas, lupa imam. Tugas kita sebagai makmum mengingatkannya. Malikin nas, mengingatkan imam supaya imam ingat kembali bacaan tersebut. Oke. Nomor 3 yaitu saf dalam sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, posisi makmum harus mengikuti aturan. Berikut ini aturan untuk posisi makmum sholat. A. Apabila hanya ada seorang makmum dianjurkan berdiri di sebelah kanan. Dia berdiri sedikit di belakang imam sholat. Ya. B. Apabila lebih dari seorang makmum berada di belakang imam sholat, posisi imam berada di depan makmum. Ya. C. Posisi makmum dalam saf harus rapat dan lurus. Saf yang lurus dan rapat menunjukkan persatuan dan kesatuan umat Islam. D. Tidak boleh membuat saf baru sebelum saf di depan penuh. Hal itu sebagaimana hadis berikut yang artinya yaitu ratakanlah safmu, luruskanlah di antara bahumu dan berlunak-lunaklah di samping saudaramu dan penuhilah tempat yang terluang sebab setan itu masuk di antaramu sebagaimana halnya anak-anak kambing yang masih kecil. Hadis riwayat Ahmad. E. Posisi makmum laki-laki diutamakan di depan anak-anak. Posisi makmum perempuan diutamakan di belakang anak-anak. Hal itu sebagaimana hadis berikut yang artinya Rasulullah SAW menetapkan bahwa saf laki-laki di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka, sedangkan saf perempuan di belakang saf anak-anak. Hadis riwayat Ahmad. C. Ketentuan sholat berjamaah. Perintah sholat berjamaah terdapat dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 43 menjelaskan tentang sholat berjamaah. Berikut ini bunyi surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku. Ya. Surah An-Nisa ayat 102 juga dijelaskan tentang sholat berjamaah. Ya, ini dia surah An-Nisa. Ya, yang artinya apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat atau besertamu. Ya, sholat berjamaah sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan dibandingkan sholat sendirian. Berikut ini ketentuan keutamaan sholat berjamaah.
A akan mendapatkan 27 kebaikan sebagaimana hadis berikut. Ya, yang artinya baca sendiri ya. Yang kedua, ya, yang ketiga ada 4 dan 5. 6. Ya. Setelah itu lihat di halaman 70 ada rangkuman di situ. Dibaca-baca rangkumannya ya. Dibaca-baca rangkumannya. Oke, setelah itu ada evaluasi ya. Jangan dikerjakan evaluasinya karena kita udah mengerjakan evaluasi tersebut ya. Hari ini hanya sekedar pengulangan materi saja, hanya mengingatkan kembali saja supaya ketika ujian kita tidak kesulitan dalam menghadapi ujian tersebut. Oke anak-anak Bapak, sekian video dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.